Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syarangga dengan NIM 52024200025 dari Program Studi Pendidikan Teknik Otomotif Universitas Negeri Semarang Angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama membahas tentang komponen-komponen dari suatu sistem power steering hidrolik. Simak video ini secara lengkap ya, jangan di skip-skip agar informasi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan mudah oleh teman-teman semua. Baik, kita mulai dengan konsep dasar dari power steering itu sendiri. Apa sih itu power steering? Kemudian seperti apa sih power steering hidrolik itu? Oke, mari kita bahas bersama-sama ya. Jadi, power steering sendiri adalah sebuah sistem yang berfungsi untuk meringankan saat memutar sistem kemudi kendaraan, sehingga menghasilkan sebuah putaran kemudi yang ringan tanpa membutuhkan tenaga yang berarti untuk mengendalikan kemudi, terutama pada kecepatan rendah dan menyesuaikannya pada kecepatan menengah serta tinggi. Kemudian, untuk power steering hidrolik sendiri itu apa sih? Hydraulic power steering adalah sebuah sistem pada steering yang bertujuan untuk membuat putaran setir menjadi lebih ringan dengan memanfaatkan tekanan oli hidrolis yang disesuaikan dengan kebutuhan selama pengemudian. Oke, jadi secara konsepnya, power steering hidrolik itu merupakan sebuah sistem pengendalian yang memanfaatkan fluida berbentuk oli yang gunanya untuk meringankan steering saat digunakan dan mengontrolnya berdasarkan kecepatan. Oke, sekarang kita masuk ke inti pembahasan dari video ini guys, yaitu komponen-komponen dari sistem hidrolik power steering. Nah, dalam sistem ini terdapat beberapa komponen yang pastinya semua komponen yang ada sangat penting, karena jika salah satunya itu bermasalah, maka sistem ini tidak dapat bekerja secara maksimal tentunya. Sekarang kita bahas satu persatu dari komponen hidrolik power steering. Yang pertama ada komponen steering wheel. Nah, steering wheel adalah komponen yang fungsinya untuk mengendalikan arah jalannya kendaraan. Jadi, sebuah roda dapat berbelok ke kanan maupun ke kiri, itu diaturnya menggunakan steering wheel. Untuk steering wheel sendiri, itu akan dihubungkan dengan perangkat mekanis maupun elektronik yang ada di dalam sistem power steering. Baik, kita lanjut ke komponen yang kedua, yaitu komponen reservoir tank. Nah, dalam bahasa Inggris sendiri, komponen ini artinya adalah tangki penampungan. Jadi sudah jelas ya, fungsi utamanya adalah menampung fluida ataupun oli power steering yang akan dialirkan ke bagian low pressure house. Nah, komponen ini terletak berdekatan pada bagian pompa power steering. Kemudian, oli yang tadi ditampung oleh reservoir nantinya akan disalurkan kembali melalui pompa power steering ke saluran sistem power steering hidrolik. Nah, pastikan bahwa kadar minyak power steering yang ada dalam reservoir tank itu mencukupi dan jangan biarkan oli power steering sampai berkurang ataupun dalam keadaan kosong, karena bisa berdampak buruk pada kinerja sistem. Oke, sekarang kita lanjut ke komponen berikutnya, yaitu ada komponen puli. Nah, puli sendiri itu yang berwarna hitam ya, bentuknya lingkaran ataupun bulat. Kemudian di tengahnya ada alur untuk dudukan V-bel, yang mana hal tersebut untuk menghubungkan antara puli power steering dengan puli yang ada di poros angle ya. Jadi secara garis besar, fungsi puli sendiri adalah mentransfer perputaran dari satu as ke as yang lainnya, dalam hal ini dari poros angle ke pompa power steering. Lalu letak puli di sebelah mana? Ya, letak puli saling berhubungan dengan pompa power steering. Nah, jadi seperti itu fungsi dari puli. Sekarang kita lanjut ke komponen berikutnya. Nah, komponen ini ada hubungannya dengan puli, yaitu pompa power steering.
Ya, jadi pompa power steering itu yang berwarna silver ya. Komponen ini mungkin yang terpenting karena fungsinya sendiri itu membangkitkan tekanan fluida ataupun oli power steering ke seluruh sistem power steering hidrolik ini. Nah, kalau pompa power steering itu yang terpenting, lalu siapa yang menggerakkan dia? Jadi yang menggerakkan itu adalah perputaran mesin saat hidup yang menyalurkan putarannya melalui puli dan V-belt. Kemudian V-belt sendiri itu apa? Nah, V-belt sendiri itu merupakan komponen yang terbuat dari karet yang sering dinamai CE rubber ataupun EPDM rubber dan benang polyester, yang mana dia akan menghubungkan puli power steering dengan puli yang terhubung dengan poros engkol. Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu fluid lens. Nah, fluid lens ini merupakan bagian yang berfungsi untuk memberikan tekanan fluida yang berasal dari control valve, di mana hasil dari tekanan tersebut akan menggerakkan hidrolik piston ke kanan maupun ke kiri. Berikutnya yaitu ada komponen rotary control valve. Pada bagian ini, fungsinya untuk mengontrol ataupun mengarahkan arah tekanan oli power steering sesuai dengan arah kemudi yang diinginkan. Bagian ini terdapat beberapa jalur, yaitu yang sebelah kanan akan menuju ke fluid lens. Kemudian, yang ke kiri ada yang menuju ke reservoir, juga ada yang berasal dari pompa power steering. Kita lanjut ke bagian berikutnya, yaitu ada bagian hidrolik piston. Nah, komponen ini berfungsi menyalurkan aliran fluida dalam rek dan pinion atau perangkat kemudi yang sesuai dengan arah kemudi. Di dalam hidrolik piston terdapat beberapa bagian yang cukup vital, yaitu ada dashring. Dashring ini fungsinya untuk menutup agar tidak terkontaminasi udara maupun debu yang dapat masuk ke dalam sistem hidrolik piston. Kemudian ada wearing. Nah, bagian ini merupakan komponen yang fungsinya itu untuk meminimalkan kebocoran akibat celah antar casing. Kemudian ada piston oil seal. Nah, komponen ini fungsinya untuk melindungi celah pada bagian piston agar tidak terjadi kebocoran oli. Kemudian ada juga preventing pollution oil seal. Nah, bagian ini fungsinya untuk mencegah polusi yang dapat mencemari oli. Oke, komponen berikutnya adalah selang power steering. Nah, komponen ini yaitu komponen yang fungsinya sebagai jalur oli bertekanan tinggi dari pompa untuk dimasukkan ke dalam rangkaian rek and pinion ataupun steering rack. Nah, tekanan ini yang akan membuat pengemudi merasa ringan saat memutar setirnya. Selang power steering terdapat dua, yaitu selang yang bertekanan tinggi dan selang yang bertekanan rendah. Untuk selang yang bertekanan tinggi, itu fungsinya menyalurkan fluida bertekanan tinggi dari pompa menuju ke rotary valve. Kemudian yang selang bertekanan rendah, itu fungsinya sebagai penyalur fluida bertekanan rendah dari rotary valve menuju ke reservoir tank. Selanjutnya ada pinion gear. Ya, komponen ini berfungsi sebagai penghubung ataupun pemindah tenaga putar dari steering column ke steering linkage. Kemudian, komponen ini juga meneruskan pergerakan steering gear ke roda sesuai dengan arah yang diperbolehkan oleh pengemudi. Jadi, komponen ini fungsinya itu sebagai pemindah daya dari hasil putaran steering sehingga roda dapat berbelok sesuai apa yang kita inginkan. Selanjutnya ada komponen rack. Nah, bagian ini berfungsi sebagai transmisi untuk mengubah gerak lurus menjadi gerak melingkar ataupun sebaliknya. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Kemudian ada komponen turret N. Nah, fungsi turret ini sendiri untuk meneruskan putaran roda kemudi ke roda depan.
Jadi perputaran dari roda kemudi itu akan disalurkan ke dua roda depan dengan bantuan komponen tirut N. Nah, gerakan memutar roda kemudi yang dilakukan oleh pengemudi saat memutar roda, kemudi akan mengalir ke steering gearbox dan berubah menjadi gerakan menarik ataupun mendorong. Gerakan ini kemudian diteruskan oleh tirut untuk menarik ataupun mendorong bagian roda depan agar roda depan dapat bergeser dan berputar sesuai arah putaran roda kemudi, dan untuk meredam getaran dari roda agar tidak mencapai roda kemudi. Selanjutnya ada komponen rek. Nah, bagian ini berfungsi sebagai transmisi untuk mengubah gerak lurus menjadi gerak melingkar ataupun sebaliknya. Nah, jadi fungsinya seperti itu. Kemudian ada komponen tirut N. Nah, fungsi tirut ini sendiri untuk meneruskan putaran roda kemudi ke roda depan. Jadi, perputaran dari roda kemudi itu akan disalurkan ke dua roda depan dengan bantuan komponen tirut N. Nah, gerakan memutar roda kemudi yang dilakukan oleh pengemudi saat memutar roda, kemudi akan mengalir ke steering gearbox dan berubah menjadi gerakan menarik ataupun mendorong. Gerakan ini kemudian diteruskan oleh tirut untuk menarik ataupun mendorong bagian roda depan agar roda depan dapat bergeser dan berputar sesuai arah putaran roda kemudi, dan untuk meredam getaran dari roda agar tidak mencapai roda kemudi. Kemudian ada bagian tambahan yaitu oli power steering. Nah, oli power steering ini merupakan bagian tambahan yang berfungsi sebagai media penghantar tenaga dari pompa power steering ke steering gear agar kemudi lebih ringan. Jadi, oli power steering ini digunakan untuk memperingan agar setir yang kita putar tidak terlalu berat, serta membantu sistem kerja dari hydraulic power steering itu sendiri. Oke, selanjutnya kita berlanjut ke simpulan dari video pembelajaran kali ini. Jadi, secara garis besar kita dapat simpulkan bahwa power steering itu merupakan sebuah sistem yang berfungsi untuk meringankan saat memutar sistem kemudi kendaraan, sehingga menghasilkan putaran kemudi yang lebih ringan tanpa membutuhkan tenaga yang berarti untuk mengendalikan kemudi, terutama pada kecepatan rendah dan menyesuaikannya pada kecepatan menengah serta tinggi. Kemudian, untuk hydraulic power steering sendiri, itu adalah sistem pada steering yang bertujuan untuk membuat putaran setir menjadi lebih ringan dengan memanfaatkan tenaga oli hidrolis yang disesuaikan dengan kebutuhan selama pengemudian. Lalu komponen-komponennya itu ada steering wheel, kemudian reservoir tank, pulley, kemudian ada pompa power steering, lalu ada rotary control valve, kemudian ada hydraulic piston, lalu ada selang pompa ataupun selang power steering, kemudian ada pinion, dan ada rack, lalu ada tirut N, kemudian ada fluid lines, dan yang terakhir ada komponen tambahan yaitu oli power steering. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.